Ya, ini dok ya. Jadi fit report di CPNS tahun 2021 itu banyak soal-soal TWK yang singkat-singkat tapi nalar dok, bernalar. Mudah-mudahan bisa dapat 70% dok. Nomor satu coba. Jawaban ini apa dok? Nomor satu. Delta, Pak. Delta. Delta. Yang Iya. membuat delta alasannya apa dok? Saya ingin mengajak nalar itu bisa Eh, ini, yang bisa paling merasakan. yang paling cantik kayaknya Delta, Pak. Yang lain Ini soalnya soal kepentingan uh, pribadi. Iya. ya, betul. Mengutamakan kepentingan umum dan mendahulukan kepentingan pribadi dan golongan. Betul ya. Kepentingan umum, oke. Melepaskan diri, salah. Adanya perlakuan, oke. Melepaskan, salah. Ya, betul sekali. Nomor satu ya. Jadi, kalau kita bicara sila 5, itu ada butir-butir, satu butir, yaitu tentang tidak menggunakan hak milik yang bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Seringkali soal-soal ini juga bisa kita ambil hikmahnya untuk penerapan pengamalan Pancasila, Dok. Jadi ketika banyak kegiatan-kegiatan perusahaan maupun kegiatan pribadi yang itu efeknya ke masyarakat luas, maka itu pengamalan Pancasila yang di sila 5, Dok. Gitu. Kemudian nomor 2, Dua ini saya sebenarnya agak ragu, Pak, antara D yang atau E. Tapi saya lebih ke antara yang D. B, D, antara B Delta dan atau E. Delta atau Eko. delta atau E ya. Oke, Dok. Iya, kan Begini, eh Dok. halnya pertama itu yang Kalau kemerdekaan Indonesia itu adalah hak segala bangsa itu, Pak. Kalau nggak salah ya. iya, lebih condong kemana, Dok? Keraguan dua opsi itu. Delta kayaknya. Yang Delta. tentang kemerdekaan, Oke. iya, kata kuncinya. Kalau saya. eh, sudah mencoba untuk menghafalkan kalimat awal di setiap alinea. Sudah ya dok ya, sudah mencoba. Karena ini pesan saya sejak awal bimbingan PWK, hal-hal yang perlu dihafalkan apa saja itu pernah saya sampaikan. Salah satunya di pilar negara itu tentang pembukaan UUD 45. Jadi untuk alinea pertama kan bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri dan. Jadi itu merupakan suatu pernyataan merdeka, pernyataan bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa, pernyataan merdeka. Jadi spesifik itu kemerdekaannya. Jadi tepat sekali delta. Jadi kalau kita bicara tentang hafalan di alinea 1, itu jelas memunculkan kata kunci tentang kemerdekaan. Begitu. Jadi kalau bingung ya harus hafal, dok. Kalau bingung harus hafal, andaikan ada opsi lain yang dimiripkan dengan kata-kata kemerdekaan. Begitu. Contohnya di situ ada tentang hak asasi manusia. Jadi di alinea 1 memang juga ada hak asasi manusia. Coba oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Sebetulnya karena tidak sesuai dengan hak asasi manusia itu adalah kata keterangan, dok. Tapi dalam satu alinea itu, kalau kita pahami kalimat inti itu adalah tentang kemerdekaan, ada di awal kalimat, dok. Iya. Jadi kalau menyimpulkan satu kalimat yang agak panjang dalam satu paragraf dan ada dua makna yang bisa jadi ada di situ, maka pastikan bahwa SPO-nya atau subjek, predikat, dan objeknya itu yang kita pahami. Jadi TWK itu seringkali ada kaitannya dengan pemahaman ini dok, penggunaan bahasa Indonesia. Betul dok ya? Oke, Iya. nomor 3. Ini jawabannya apa dok? Tadi Ya, Alpha. alfa ya. Iya. Menghormati agama lain dan tetap teguh pada agamanya sendiri. Iya, ini semuanya juga positif dok ya. Banyak yang positif.
Cuman ini poinnya adalah masalah tentang kerukunan dalam beragama. Jelas dok. Jadi berbagai suku, agama berbeda sebagai hidup rukun. Nah, dipertegas lagi di kalimat akhir kerukunan antar umat beragama. Nah, jelas menghormati agama lain dan tetap teguh pada agamanya. Kalau saling memaafkan jika bertemu, ini nggak spesifik terkait dengan kalimat yang ada kaitannya dengan implementasi beragama, begitu dok. Menghormati agama lain, ini nggak mungkin ya jika dirasa perlu. Jelas A. Oke dok. Jadi berbagai suku, berbagai agama, budaya, ya tentunya kalau dalam kaitan keberagaman dalam beragama, ya tahu poinnya dok. Poinnya adalah dalam pelaksanaan amalia, dalam pelaksanaan sosio kemasyarakatan, bukan dalam masalah kekompakan dalam aturan agama itu sendiri, bukan. Contohnya diskusi dalam beragama, nah itu bukan itu maksudnya. Kemudian lanjut nomor 4, kalau ini apa dok? Eh, Nomor 4 ini masih ragu antara A atau E sih Pak. Tapi saya lebih condong yang E, Oke, Eko. luar biasa. Beginilah dok yang dirasakan oleh mayoritas peserta. Hampir semua nomor soal TWK itu ada dua opsi yang itu ada keraguan. Hampir semua. Saking pinternya sih pembuat soal. Jadi, tapi bagus eh, insting insting jenengan memutuskan hal yang ragu bagus. Jadi memang TWK tidak bisa dibuat cepat-cepat dok. Makanya besok kalau mengerjakan TWK kan di akhir waktu dan akhir waktu itu waktunya agak panjang dok. PKP 30 menit, masuk ke TIU yang kedua, gunakan 30 menit saja. Kemudian berarti sisa yang masuk ke TWK masih 40 menit. Karena total 100 menit, 110 soal. Nah itu pada saat TWK nanti, satu soal 1 menit saja dok. Jangan terlalu buru-buru, walaupun itu kalimat uraian, bukan hitung-hitungan. Satu soal 1 menit. Sehingga targetnya tidak 30 soal. Targetnya 25 soal, tapi fokus betul. Karena apa? Nanti harus disisakan kira-kira 10 soal. Kalau 30 soal TWK ya 10 menit. Disisakan 10 menit. Kira-kira soal TWK bisa tidak dibaca semua? Bisa. Cuman maksud saya, kalau kita bicara pasang target 25, maka dalam pikiran kita itu jangan setiap mengerjakan nomor itu pikiran kita buru-buru harus tuntas begitu bukan. Tapi pikirlah bahwa saya target 25 cukup 25. Maksudnya 25 tapi maksimal begitu dok. Jadi 5 nomor nanti itu dijawab dan dibaca tapi agak cepat begitu dok maksud saya. Jadi pastikan di situ. Jadi kalau ketemu soal yang sekiranya itu pendek maka percepat saja jawabnya. Seperti ini pendek memang. Tapi ketika ada keraguan, maka ambil poinnya di mana. Inti dari pesan soal itu apa? Dalam melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif, dituntut bekerja sama. Salah satu manfaat kerjasama internasional bagi bangsa Indonesia. Kalau kita bicara untuk kelancaran pembangunan nasional, oke, betul. Tetapi, apakah ada opsi lain yang lebih luas dari itu? Nah, itu yang dimaksud. Jadi soal-soal yang nuansa hot, high order of thinking, itu adalah penalaran soal yang level tinggi ya. Jadi level-level dalam mensikapi sesuatu itu kan ada beberapa level ya dok. Ketika seperti ini berarti kan pahami bahwa opsi A itu sebetulnya sudah masuk di dalam opsi E. Begitu. Jadi meningkatkan kemajuan di berbagai kehidupan itu sudah mencakup A itu sendiri. Gitu. Apalagi kalau urusannya masalah politik luar negeri dengan politik bebas aktif dengan luar negeri, oke. Itu kaitannya ya banyak hal yang dilakukan oleh pemerintah ketika bekerja sama dengan luar negeri. Banyak tentang masalah asasi, masalah perdamaian dunia, perdamaian internasional, obat-obatan terlarang dan lain-lain. Begitu. Jadi kalau dua opsi bagaimana sikap kita?
Jangan disamakan dok. Kalau yakin di dua opsi dan yang ada satu opsi yang itu alasannya kuat, maka jangan disamakan nanti. Jangan. Jadi yang saya maksud disamakan adalah dua opsi atau lebih ketika dua-duanya atau lebih tidak ada satupun yang kuat dalam menjawab dengan alasan logis dan masuk akal. Gitu. Oke. Nomor 5, nah ini. Lagi-lagi pembukaan UUD 45. Keluar lagi. Mungkin jenengan nanti dapat alinea 1, peserta lain dapat alinea 2. Saya mikirnya yang alinea 2 sih Pak. Pikiran kedua. Atau bukan ya? Ini jawabannya apa tuh? Jenengan 5 saya eh yang Charlie Pak. Edi Charlie ya dok? Iya. Oke dok. Kira-kira dok, saya ajak untuk, karena bimbingan privat ini selain selain materi, saya ingin pesan-pesan saya tersampaikan karena di grup belum tentu tersampaikan semua peserta. Kalau tidak fokus, tidak menerima semua apa yang saya sampaikan. Maksudnya setiap membaca soal, rasakan jawaban Charlie ini kira-kira ada alasan enggak yang kuat? Kalau saya tanya jujur dengan hati yang paling dalam, ini ada alasan enggak untuk menjawab? Lebih kuat Sebenarnya banyak salahnya, lebih kuat banyak salahnya atau banyak lebih kuat salahnya banyak sih. salahnya? Oke, Banyak berarti salahnya. nomor Soalnya seperti ini jadi nggak boleh jawab besok kalau ujian kayak begini. Karena eh, satu ini kaitannya dengan teori. Apakah hafal? Kalau saya tanya di alinea kedua, pada saat mengerjakan tadi, hafal nggak Dok? haf- eh, Hafal. tapi nggak ada yang menurut saya mendekati itu yang Charlie, tapi maksudnya nggak ada yang pas alinea kedua gitu Pak. Em, kalau saya Enggak Dok. baca. Saya tanya Dok, hafal nggak Oh, untuk alinea kedua? hafal, Pada saat menjawab hafal nggak Dok? Alinea hafal, kedua, bukan melihat bukunya. Halo, putus-putus ya. hafal, hafal Pak. Hafal. Iya. Oke, coba kita buktikan rasa yakinnya kalau hafal Untuk mengaitkannya benar apa enggak. sama itunya tapi kok agak kurang gitu Pak yang Enggak, Dok. Maksud saya begini, kalau jenengan iya. hafal, tentunya setidaknya dua opsi bisa terjawab harusnya. Coba. Yang kedua, kalau lupa, Dok. Biasanya kalau lupa saya itu, saya baca sejak awal. Kalau sejak awal nanti jatuhnya kena lagi. Ya, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu hak sebagai bangsa dan harus makanya dan perjuangan pergerakan. Nah, kan begitu, Dok ya. Sampailah Jadi pada kita saat yang percepat berbahagia itu Pak bacanya, ya. tapi kalimat awalnya kita munculkan. Dan perjuangan kemerdekaan kebangsaan telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan Nah, selamat sentosa mengantarkan rakyat ke dalam pintu gerbang yang merdeka, bersatu, bisa berdaulat, berdaulat, adil, dan adil makmur. dan makmur ini. Iya, Ya, itu dok poinnya. Coba dari kalimat panjang itu, kira-kira poin yang penekanannya di mana sih? Membuat membuat alinea itu poinnya di mana? Apakah melindungi segenap bangsa? Tidak. tidak Itu itu ada di yang alinea keempat. keempat. Oke. Keempat itu dok. Negara berkedaulatan rakyat berdasarkan kepada. Nah, itu kan bukan juga. Ada nggak yang tadi saya sebut masalah kerakyatan? Enggak. Nggak Ini ada dong. sila keempat itu. Alinea terakhir kayaknya Pak yang Betul. yang Akhirnya terakhir Pancasila. juga. Iya, Sekarang B. Mbah, nggak mungkin kan dok. Atas berkat rahmat Allah iya. di sila alinea ketiga. Ketiga, Mencerdaskan juga alinea keempat. Terus empat. kenapa? Apa yang membuat nggak yakin dok? Kalau hafal. Harusnya kan tadi bilang hafal. Harusnya tahu dok. Kalimat Yang yang persis saya berdaulatnya itu Pak. Kan saya yang 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 berdaulat bersatu, merdeka, merdeka, bersatu, berdaulat, berdaulat, adil, adil dan dan makmur. makmur. Oke, berarti ini kaitannya Tapi dengan C ya dok? iya, tapi Kaitannya dengan C kan dok? kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan itu kayaknya Nah, keempat. harus Saya mikirnya kayak gitu. harusnya begitu dokter. Iya, Harusnya begitu. Jangan kalau memahami C, itu kata kuncinya.
bukan kedaulatannya, tapi kerakyatan dan permusyawaratannya dong. Jadi satu kalimat utuh Hmm. di C itu poinnya bukan masalah kedaulatan yang ada di alinea kedua, bukan dokter. Hmm. Oke, paham ya dok? Ya. Jadi maksud saya begini, ketika ragu antara C dan E untuk kasus ini, ada satu kata yang sama, maka baca seluruh kalimat yang ada di C, kira-kira C itu pesannya ke kerakyatan, permusyawaratan, atau ke kedaulatannya, begitu dok. Nah, oke, paham ya dok? Ya. Ya, itu dok. Jadi jawabannya E. Oke ya. Sekali lagi dihafalkan, alinea satu itu kaitannya sangat kuat dengan sila 3. Kenapa? Karena disitulah kemerdekaan, perjuangan, kesatuan, dan lain-lain. Kemudian pikiran kedua, itu poinnya ketujuan bernegara untuk masalah kemakmuran, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Poin untuk alinea kedua. Alinea ketiga, alinea ketiga itu sebetulnya ada dua hal. Alinea ketiga itu, ini kurang jelas ya, karena saya temukan ada soal lain yang di situ alinea ketiga bisa mewujudkan sebagai suatu apa namanya ini pesan tersirat terkait dengan masalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat bisa menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Nah, itu kan alinea ketiga, dok. Kenapa kok alinea ketiga itu silanya lebih ke arah 4? Itu tadi ada kehidupan yang bebas itu tadi. Jadi kebebasan yang berkedaulatan rakyat. Itu poinnya di situ, dok. Oke, Hmm. jadi demokrasi. Kelihatannya memang atas berkat rahmat Allah. Tapi poin-poin penegas itu bukan di situ. Tapi penegasnya ada di sila 4. Kemudian untuk alinea keempat eh, ada beberapa hal yang harus dipahami. Tapi kalau dikaitkan dengan sila, betul sila satu dan sila 2. Di situ ada terkait dengan apa bunyi negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Begitu. Jadi poin itu menjadi poin pembuka di alinea keempat. Kemudian dalam kalimat tersebut juga ada pesan tersirat bahwa kenapa itu masuk di sila satu, sila yang dekat dengan sila ketuhanan, karena di situ mengakui keberadaan Tuhan, di mana negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kayak kadang-kadang kalau kita nggak belajar ya nggak logis dong bahwa pikiran 4 itu ke sila satu. Kadang-kadang nggak logis. Terus kenapa ke sila 2? Itu tadi, selain berdasar, dia juga menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya sila 2 dan sila satu itu saling menjiwai dan dijiwai. Begitu dok. Jadi hati-hati kalau ini nggak dibaca teorinya, saya yakin main tebak ini. Banyak peserta yang main tebak. Dan ini soal yang sering keluar, bukan UD 45. Oke dok ya, cukup. Lanjut. Apa Nomor 6 tadi. kita boleh Dalam. kayak mengingat Hmm. apa untuk ingatan gitu kalau UUD pasal apa alinea satu itu condong ke pasal 3 gitu boleh nggak Pak? Maksudnya untuk Sila, dipotong bukan gitu. pasal. Oh iya, Sila. sorry. Sila apa Pancasila sila ketiga gitu yang alinea Ah, alinea satu kalau tanya alinea kedua kita lebih berpikir kelima gitu itu boleh nggak Pak iya, sebenarnya kira? betul dok, boleh. Betul. Cuman Oh, kadang-kadang itu soalnya dibuat pola lain dok. Soalnya biar kadang-kadang dibuat pola lain. biar agak cepat gitu Contohnya ah. begini, pola lainnya begini. Eh, tujuan bernegara, dalam alinea keempat, itu bagian dari salah satu makna titik-titik misalkan, dengan dikembangkan soalnya agak panjang dan opsinya. Tapi tujuannya di situ adalah tujuan bernegara. Karena di dalam sila alinea keempat itu ada tujuan bernegara, ada 4 tujuan bernegara itu, selain menyebutkan sila-sila. Begitu dok. Jadi Oh iya iya. jadi tetap harus dibaca utuh. Kenapa? Karena bisa menjadi pola bentuk bentuk pola soal lain, dok. Jadi jangan hanya berpikir ke sila-sila saja. Di Oh sinilah kompleksnya. Tetapi kan
kita bisa fokus. Oh ya, saya harus fokus. Apa sih yang harus saya hafalkan dalam belajar TWK? Satu, pembukaan UD 45 mutlak harus hafal, Dok. Dua, butir-butir Pancasila, sila 2 dan sila 5 harus hafal, Dok. Saya pernah bilang itu di Zoom. Kalau enggak ingat berarti enggak ikut. Jadi harus itu, Dok. Kenapa? Karena nanti soal lain itu bisa main tebak, main raba, main rasa, main feeling, dan lain-lain. Tapi begitu soal yang kaitannya dengan hafalan, itu berat. Begitu. Karena ada kemiripan. Kalau ada kemiripan kan harus hafal, Dok. Contohnya sila 2 dan sila 5. Ada dua yang sama-sama suka memberi pertolongan. Sila 2 ada, sila 5 ada. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Itu nanti narasi soal yang dibuat pasti memberi pertolongan orang lain. Pasti. Nah, tapi apa pembedanya sila 2 dan sila 5? Sila 5 ada kata kata penentu yang kalau kita tidak hafal, kita nggak tahu, Dok. Kata penentunya apa? Memberi pertolongan orang lain, tetapi bisa berdiri sendiri untuk mandiri. Jadi ada tambahannya, ketika ada pengamalan Pancasila, yang ketika kita membantu orang lain supaya dia bisa berusaha mandiri, tidak sekedar ngasih makan, maka itu sila 5, Dok, bukan sila 2. Itu. Jadi maksud saya begini, itu tadi supaya kita punya urgensi untuk menghafalkan hal-hal tertentu yang penting-penting. Begitu, Dok. Oke, lanjut nomor 6. 6 apa, Dok, ini, Dok? 6, saya Charlie. Charlie ya. Iya, Oke, ini rasa TKP banget ini. yang paling Tapi sebetulnya ini cantik sudah itu. pakem, Dok. Pakem. Oh, Pakem bacaan ini. Kalau membaca di buku Latsar, di Klub Prajabatan yang kemarin di-share, itu ada bahwa falsafah Pancasila, filsafatnya Pancasila, filsafat ya, Dok. Filsafat. hmm. Jadi jelas ya, kepribadian manusia yang baik, benar, semangat, tercermin dari mental dan batin perilaku. Coba kalau yang lain, sikap manusia bersumber pada kebutuhan, nah itu kan nggak mungkin, sudah jelek. Sikap individu jelek, perilaku senantiasa merujuk situasi, ini kan hanya spesifik ya. Sikap kesungguhan manusia memperjuangkan sesuatu menurut saya baik dan benar. Antara C dan E itu mirip. Tadi sempat terpikirkan di situ ya, C dan E. Eh, iya. Tapi Ya saya betul ya, Dok. lebih condong yang ke C sih, Pak. Menurut saya lebih cantik sih pilihannya. Iya, lebih luas, lebih cantik, boleh. Ya, Hmm. itu alasan-alasan yang logis, Dok. Maka ketika menemukan seperti itu, yakini bahwa itu benar. Jangan masuk di gerbong yang penyamaan jawaban, jangan. Gitu, Dok ya. Jadi memang agak sulit kalau tidak diarahkan masing-masing pribadi itu di Zoom kadang nggak nyantol. Oke, Dok. Tapi Lanjut kalau untuk ada dua dua pilihan, terus yang hmm, lainnya negatif itu kita nggak masukkan gerbong gitu nggak apa-apa Pak ya berarti ya. enggak, Dok. Enggak, Dok. Jadi kalau ada dua opsi, yang lainnya negatif, itu kan berarti begini, Dok. Ini detail memang harus untuk penyamaan jawaban itu memang pengarahnya detail, Dok. Harus kita uji semuanya kayak begini, harus ditanya satu-satu, harus diskusi, begitu. Coba nanti saya ini ya. Karena penting untuk TWK dengan penyamaan jawaban itu penting banget. Kalau dapat 100 itu kan salahnya berapa itu? Hilang 50 poin, 10 nomor, Dok. 10 nomor kalau tepat sasaran dalam penyamaan jawaban, nilainya saya yakin itu. Gini dong, eh, detailnya begini. Kalau jenengan punya dua opsi yang ragu, terus yang lain negatif, taruhlah saya simulasikan antara C dan E. Oke, A, B, D adalah sesuatu yang negatif. Apakah logis A, B, D dijadikan sebagai gerbong penyamaan jawaban? Apakah logis, dong? Enggak sih harus. Ini yang saya maksud. Jadi memang harus detail, Dok. Harus detail. Andaikan memutuskan penyamaan jawaban B ada 10, tapi di antara 10 itu ada dua nomor yang itu B sangat tidak mungkin karena jelas-jelas negatif, maka nomor itu jangan diikutkan penyamaan jawaban, Dok. Tahu maksud saya? Iya, iya, paham. Paham ya, Dok? Iya. Nah, Kecuali ini, kalau oke. kita memang meraba-raba nggak tahu isinya gitu, masukkan aja gerbong gitu Pak ya. Betul.
Kecuali kalau Ya. meraba-raba nggak tahu sama-sama bagus seperti E. Andaikan E ini dok, saya taruh di B. Tapi jenengan C itu nggak kuat, nggak kuat. Mungkin sama-sama pendek kalimatnya, terus sama-sama bagus, tapi nggak kuat, nggak lebih cantik, nggak lebih itu, kan sama artinya. Nah, berarti Iya. itu beda dong. Walaupun Hmm. dua opsi, tetap masuk gerbong penyamaan jawaban dong. Tetap, Hmm. gitu. Jadi, bisa merasakan dong ya, kira-kira rasa itu mendekati yakin dan tidak mungkin diikutkan penyamaan, bisa ya dok? Iya bisa. Insya Allah. Oke. Nah, maksudnya memang harus dilatih. Oke. Jadi dalam filsafat Pancasila itu teori pakemnya bahwa harkat dan martabat itu ditentukan oleh ini moral perilaku. Jadi bukan pada tataran hanya sekedar ini aja hasrat saja bukan, tapi ada kata perilakunya. Nomor 7 dong. Nah ini soal tentang bab Bhinneka Tunggal Ika dong. Jadi soal-soal yang ada di TWK pilar negara itu kan salah satunya ada Bhinneka, ada Bhinneka. Hmm. Belum pernah kayaknya dengan baca-baca soal-soal Bhinneka pilar negara. Jarang-jarang Belum. teman-teman. Kalau ini yakin saya Saya yang jenengan akan jawab Bhinneka karena nggak ada opsi lain hmm. yang mengganggu. Betul ya dok? Iya, Iya, ya yang nggak apa-apa. TWK. Memang nggak sulit. Ini nomor 7 nggak sulit ya. Oke lanjut, nomor berikutnya 8. Nah ini kan nggak secara eksplisit narasinya. Sifatnya umum. Tapi sebetulnya ada petunjuk di situ. Sila keberapa dok? Eh, saya mikirnya yang Karena ketiga, yang Pak. ketiga. Hmm. Hmm. Baik dok. Sempat terfikirkan ragu dua opsi coba. Opsi mana dan mana? Ketiga dan hmm, antara 2, 3, 4 sih, Pak. 2, 3, 5, sorry. 2, 3, 5. Ah, Tapi karena seperti ini dok. individu dan masyarakat, saya milihnya yang Model-model tiga. kayak begini nih dok. Pokoknya dok, sekuat apapun keyakinan, kalau ada lebih dari dua opsi ragu, maka mutlak sudah tidak usah diikuti itu pikiran kita. Samakan jawabannya. Karena tiga opsi itu sudah tidak mungkin dok. Itu mendekati yakin itu sudah tidak mungkin. Kalau dua opsi itu masih bisa. Dengan alasan itu tadi ada alasan kuat. Jadi begini dok, saya tanya sekarang, kalau sila dua itu poin mana yang menjadi alasan sila dua dok? Eh, Selaras secara seimbang antara individu. Kalau aku kan Hubungan, yang selaras serasi itu, Pak. Selaras serasi oke, seimbang. oke dok. Kalau yang tiga, Eh, hubungan sosial. kalau sila dua itu sebetulnya kalau jenengan paham dari konsep sila dua itu mutlak salah kalau pikirannya ke sana. Karena sila dua itu man to man dok, man to man, Oh, hmm. face to face, man to man. Ini antara individu dan masyarakat. Bukan antara individu dan individu. Jangan dipotong dok kalimatnya. Seimbang antara individu dan Oh, masyarakat. Jangan dipotong. Kalau antara hmm. individu, titik. Nah, betul istilah dua. Ini antara individu dan masyarakat dalam satu kesatuan. Maksudnya begini, saya bersosial masyarakat. Itu sila dua, tidak. Itu sudah enggak. Jadi sila dua itu antar orang. Hmm. Kalau sila tiga sekarang. Sila tiga mungkin mikirnya jenengan dengan serasi, selaras, itu bersatu. Begitu ya dok ya? Mungkin itu. Ya, dan sosial itu, Pak. Sosial Iya, kan. tapi jangan salah bahwa ada hubungan sosial. Bukan masalah bersatunya, bukan. Tapi hubungannya dok. Jadi, Oh, jadi coba pahami dok. Di sila kelima, butir yang menyebutkan bahwa
kita tidak boleh menggunakan kepentingan atau kepunyaan atau kepemilikan individu untuk merusak kepentingan masyarakat luas. Contohnya perusahaan. Dia punya hak terhadap perusahaan yang milik-miliknya sendiri, tapi membuang limbah di sekitar area situ, maka hubungan tidak akan selaras dengan masyarakat. Artinya apa? Berarti itu sila lima dong. Karena keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak hanya tugas pemerintah untuk adil terhadap seluruh rakyat, tapi tugas individu dong. Disitulah pesan dari sila lima dong. Jadi sila lima itu, jenengan ragunya dua, tiga, empat malahan. Bukan bukan dua dan lima. Bukan ya Iya. dok. Apalagi di situ ada kata kunci sosial dok. Iya. Keadilan sosial. Nah, Oh, iya. oke dok ya. Kira-kira yakin dengan penjelasan saya dok. Bahwa itu Iya, tidak ada keraguan lagi. iya, bisa terbayang. Oke ya dok. Kalau tiga itu mutlak untuk persatuan gitu Pak ya. Maksudnya Iya, mungkin bukan hubungan sosial perbedaan, dok. bukan hubungan sosial, untuk Bukan, bukan hubungan sosial. perbedaan Poinnya bukan hubungan perbedaan sosial. budaya gitu ya. Kalau misalkan Ya, diimplementasikan betul. soal gitu. Perbedaan budaya. Pokoknya gimana supaya tidak ada perpecahan, intinya begitu, Dok. Kalau Oh, soal 8 kan hubungan, selaras oh antar gitu. individu dan masyarakat. Hmm. Yang sulit Ya. ini kalau seandainya masyarakatnya dihilangkan, pasti bingung, pasti bingung. Karena ada kata kunci sosial, ada kata kunci keselarasan dalam apa berhubungan. Oke, Dok ya. Nomor Hmm. 9, apa ini, Dok? Siapanya? Singkat, tapi bagus soalnya. Tapi Bukan bag- soal hafalan. Singkat itu kan biasanya relatif dengan hafalan, tapi luar biasa. Soal ini singkat tapi banyak nalarnya. Apa nah, jawabannya, Dok? saya antara A atau delta, alfa sama delta sih Pak. Oke, oke. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara diwujudkan dalam sikap. Diwujudkan, berarti kan diimplementasikan kan, dibuktikan. Iya. Apa buktinya Anda itu rela berkorban? Apakah hanya dengan menjaga rahasia negara? Apakah dengan ikut mempertahankan negara jika ada serangan musuh? Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum, kesediaan untuk dipilih menjadi TNI, ikut membantu polisi dalam menegakkan hukum. Nah, ini sulit kok memang. Semuanya bagus. Semuanya bagus. Tapi kalau saya pikir Rela yang berkorban. Charlie itu kan eh, di luar kewenangan kita, Pak. Membantu polisi Oke, menegakkan hukum. betul. Betul sekali. Kita harus bisa mengeliminir dok ya, supaya nanti penyamaan Iya. jawabannya itu tepat sasaran, meningkatkan peluang tambahan. Iya. Kalau Terus, kesediaan untuk dipilih menjadi TNI, nah itu kayaknya juga bukan, kan tidak harus semua orang ikut TNI. Kalau untuk ya. menjadi tentara cadangan mungkin saya masih pertimbangkan, Pak. Kan kalau Betul. Masuk alasan itu kan jenengan bagus banget. tinggi. Oke. Kalau TNI-nya Tidak kayaknya enggak. melakukan tidak melakukan perbuatan merugikan kepentingan umum. Ehm, tapi kayaknya itu kok bukan berkorban. Hmm. Ya, Ya logis memang dok. Alasan itu kewajibannya. logis. Ya, Iya, sebetulnya simpel aja. Betul. Jenengan bagus, cerdas dalam menganalisa dengan singkat-singkat. Nomor A dan C berarti. Kok iya. A dan C? A dan D ya, dok. A dan iya Kira-kira delta, lebih alfa kemana? dan delta. Akhirnya, akhirnya lebih kemana A dan D? Ehm, saya ragu sih Pak. Akhir- Yang saya- apa, dok? akhirnya saya pilih delta sih Pak untuk yang Delta. sehari-hari. Iya. Ternyata di sini, dok. B- Coba, dok. Kenapa ini kok di sini? Coba pahami ini. Eh, Pilihan jawaban A, C, D, E adalah sikap patriotisme. Coba, rela berkorban adalah sikap mencerminkan adanya sedia, ikhlas, memberikan sesuatu yang dimiliki untuk orang lain, walaupun akan menimbulkan penderitaan. Paham ya, dok?
poin ini, kalimat ini dalam pengertian yang lebih sederhana. Artinya, rela berkorban itu ikhlas mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan sendiri. Berarti kalimat itu cocok nggak dengan makna dari B? Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Luar biasa ini dok, soal ini. Luar biasa. Jangan polos dok, ikut mempertahankan negara jika ada serangan musuh. Jika ada serangan musuh, itu sudah negatif dok. Masa rela Ah, berkorban hanya sebatas itu? Nah itu loh dok maksud saya. iya, iya, Paham maksud saya? iya. Bisa diterima ya dok. Kenapa A itu mutlak harus dibuang harusnya? Tidak bisa harusnya ragu dengan D. Ah, Nggak bisa. Kalau D saja mungkin nggak apa-apa, tapi kalau A sudah enggak. Oke dok ya. iya. Yang D juga sama sebetulnya. Nuansanya sama dengan A. Apakah hanya sebatas menjaga rahasia negara saja? Terus rahasia negara yang bagaimana? Berarti kan itu tidak untuk semua warga negara bisa melakukan rela berkorban. Nah, begitu dok. Jadi namanya rela berkorban itu pasti wis pokoknya bisa-bisa mengorbankan kepentingan pribadi, mengorbankan kepentingan pribadi. Nah, makna mengorbankan kepentingan pribadi itu tadi tidak merugikan kepentingan umum, makna yang luas. Oke dok ya, bisa memahami soal ini. Iya, iya. Oke, kena jebak ini nomor 9. Enggak Bercoba. terpikirkan ke sana sama sekali untuk B. Yang 10 dok. Ah, kalau ini saya Enggak. yang alfa sih. Yakin apa kayaknya? Yang paling bagus sih Pak saya lihat. Yang paling Antara bagus. alfa Oke. atau eh Eko. Nah, Eh, agak ragu sih Pak, agak ragu. Eko, apanya dok yang bagus? Enggak. Oke, kerjasama antara bangsa dapat menumbuhkan kesadaran politik internasional. Tanpa kerjasama, negara lain akan merongrong kedaulatan. Negara yang satu tidak mungkin hidup sendiri, mereka pasti butuh biaya hidup, tidak mungkin. Stabilitas nasional tidak mungkin tanpa bantuan negara lain. Oke, kerjasama yang terjalin antar negara sangat-sangat penting dilakukan. Hal itu disebabkan. Sangat menarik soal ini, luar biasa soal ini. Mantap, ini tak jadikan kuis dong di grup dok. Oke, jadi jenengan yakin ke A ya dok? A, Ya, paling condong ke betul. A. Iya. Oke, A. Oke, oke. Ya, alasannya apa ya? Saya Tadi apa mikirnya dok? Yang ragu di mana? Yang ragu di mana A tadi? yang E. E, tapi E dan C itu hampir sama Pak opsinya. Nah, itu yang mau Ah, saya sampaikan. Jadi kalau ada kemiripan, biasanya itu level level analisa soalnya itu dia imbang, imbang. Dok. Kalau imbang biasanya nggak tertinggi, gitu. Kalau pepet begitu dok. Kalau kepepet. hmm. Jadi kerjasama antar negara itu yang paling utama adalah masalah politik. Kalau politik itu sudah kena semua sebetulnya dok. Kesadaran politik internasional sudah kena semua, gitu. Oke, cukup karena politik luar negeri tadi untuk berbagai aspek kehidupan tadi. Nomor 11. Jelas. Ini jangan sampai salah kalau ini. Kalau ini salah, harus kebacut tuh. 11. Jangan sampai salah. Tuh. Itu sudah kejawab Pak. Yang C, Charlie. Saya ingin ini korek analisanya supaya jenengan analisanya semakin tajam. Kok bisa C? C. Ini poin-poin dari soalnya apa, Dok? Masalah apa? Kehidupan beragama. Beragama. Nah, sekarang C. Membuat peraturan yang jelas dalam pelaksanaan kehidupan beragama. Oke, nggak apa-apa. Adakah poin lain yang kita tidak terfikirkan bahwa itu juga masalah kehidupan beragama?
Ah, Pelaksanaan. al Pelaksanaan kehidupan alfa sih beragama Pak. dalam masyarakat. Saya ragunya yang alfa itu. Betul dong. Harusnya Hmm. alfa, dokter. Alfa ya. Kenapa? Ini masalah pelaksanaan. Hmm. Peraturan itu beda, dok. Kalau Hmm. pelaksanaan kehidupan beragama dalam masyarakat, loh, dok. Jadi dalam masyarakat. Menyelenggarakan kegiatan kemanusiaan bagi seluruh umat beragama. Kemudian yang B, coba. Menghimpun potensi umat beragama dalam wadah Karang Taruna, tidak lah. Tidak umum. Sering mengadakan dialog, apalagi ini tidak ya. Mengangkat seorang tokoh agama, enggak penting banget. Jadi antara A dan C, antara A dan C, membuat peraturan yang jelas dalam pelaksanaan hidup beragama. Bagus, tapi tidak kena konteks soalnya dong. Karena konteks soalnya itu meningkatkan pelaksanaan kehidupan beragama dalam masyarakat. Berarti gimana caranya dalam masyarakat itu pelaksanaan kehidupan beragamanya tambah bagus, peningkatan ininya, hubungannya. Berarti ya ada batasan. Kegiatan kemanusiaan antar umat beragama itu dong yang perlu ada. Itu. Jadi harapannya di sana bentuk pelaksanaan dalam kerjasama beragama. Sifatnya adalah sifat kemanusiaan. Kira-kira paham nggak dok? A dan C itu kita harusnya ragu. Iya, Nggak boleh yakin C gitu loh. iya. Iya. Kalau ada dua yang ragu, maka pastikan itu langsung poinnya ke soal kena poinnya. Gitu. Kalau buat peraturan, enggak ini, enggak dalam pelaksanaan kehidupan, enggak. Oke, nomor 11 dok. Hah? 12 Pak. 12. 12 ini saya ragu, ragu sekali sih Pak. Tapi Oke. kayak kayaknya yang paling bagus yang Charlie. Yang Charlie ya dok. Ya saya nggak tahu Oke. teorinya tentang Jangan ini. dalam waktu singkat, dalam waktu hanya 15 menit, dengan soal 20 soal, artinya satu soal tidak sampai 1 menit, tapi analisanya bagus. Udah dok, Bismillah, insya Allah dengan siap TWK-nya, hanya tinggal memperkuat materi-materi yang pasti dan banyak latihan aja. Bagus kok dok. Oke, maksudnya saya ingin menambahkan percaya diri dengan keadaan yang objektif. Karena begini dok, ujian TWK itu nggak bisa kalau nggak percaya diri, kita akan mengulang-ulang bacaan. Itu yang terjadi di lapangan. Semakin seorang tidak percaya diri dengan kemampuan TWK sebelum ujian, maka dia semakin terjebak dalam keraguan setiap membaca. Ini penting sekali. Oke, makna dan hakikat pembangunan nasional. Tadi jawab apa dok? Pilihan akhirnya jatuh ke 12 Charlie. Charlie. Pemerintah harus menjalankan program nasional pembangunan yang disusun oleh masyarakat. Coba, makna dan hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan nasional dilakukan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Terkait dengan hal itu, oke. Memang sekarang ada namanya FKP dok di dunia ASN itu. FKP itu Forum Komunikasi Publik. Ya, kapan hari ke mana? Sekda itu ada tugas dinas luar itu masalah itu. Artinya dalam buat kebijakan memang masyarakat harus diberikan peran. Pemerintah harus menjalankan program pembangunan yang disusun oleh masyarakat. Jadi logis memang jawab C. Coba masyarakat dan objek ya ini nggak mungkin ya. Nggak mungkin kalau kata-kata itu simple maknanya sempit. Pemerintah sebagai pelaku utama dalam bangunan. Ini juga makna sempit. Hilangkan saja. A dan B hilangkan. Sehingga kalau ada penyamaan jawaban B dan itu banyak yang salah di B, jangan ikut-ikutan di B. Begitu dok. Kemudian yang D, pemerintah mengarahkan bimbing masyarakat dalam proses pembangunan. Nah, ini kan pemerintah. Pemerintah yang dia dia subjek utama dan tidak terlalu berimbang dengan masyarakat. Masyarakat harus menciptakan suasana yang menunjang kegiatan pembangunan. Harusnya dong, jenengan ragunya hanya dua. Betul enggak ya? Harusnya antara C dan Ya, E Pak. saja. Ya. Betul ya? Oh, itu. Iya, Enggak. harusnya C dan E. Tapi kenapa tadi sempat berpikir ragunya banyak? Ragu banget. Betul.
Iya, kalau saya pikir sih masyarakat objek pembangunan juga ya benar-benar saja sih Pak. Dan pelaku utamanya juga pemerintah. Tapi Ah, ah. uh, uh, tapi yang ikut Masyarakat juga adalah bagus sih. objek. Betul sih, betul dok. Mm. Maksudnya begini, pembangunan nasional dilakukan bersama masyarakat dan pemerintah. Uh, Artinya ada kata masyarakat dan ada kata pemerintah. Itu kan harusnya oh, logikanya di situ diterima. Lah ada kalau A saja itu statementnya. terus di mana peran pemerintah? Kata kunci Oh, poin yang ada di soal itu, pembangunan nasional dilakukan bersama masyarakat dan pemerintah. Nah, kalau C, pemerintah harus menjalankan program pembangunan yang disusun oleh masyarakat. Itu pasti lebih baik. iya. Saya mikirnya Hmm. yang Charlie itu kan uh, Sebentar, Sob. Saya ini soal ini ya. belum belum membaca utuh misalnya. Enggak, nang kunci ini Oh, yang A. oh, Sorry, sorry, sorry. Nah, betul. Ya, oh ya artinya begini, silakan. Dok. Tidak, tidak mungkin di A. Tidak mungkin di A ya. Coba. Ini saya Delta. dari tadi memang saya spontan semua soal ini. Belum saya Ca- bacai saya satu-satu. ragunya Oke. Charlie atau Delta sih Pak. Tapi saya mikirnya tadi Betul. Charlie itu mungkin perwakilan kayak DPR kan, perwakilan masyarakat gitu. Jadi Iya, nanti yang menjalankan betul. dari presiden dan jajaran menterinya. Saya mikirnya sih gitu. Ah, ah. Benar-benar, Dok. Jadi Tapi yang ternyata D ini Delta. dua-duanya ikut intinya gitu. Yang C Oh, ikut dua-duanya intinya itu. Berarti betul ah, memang arahnya C dan D. Tapi memang poinnya nggak bisa kalau masyarakat dikasih keleluasan untuk menyusun. Kan nggak mungkin dok. Makanya C itu jelas-jelas mutlak tidak bagus ya dok. Pemerintah harus menjalankan program yang disusun oleh masyarakat. Itu kan nggak logis. Nggak logis. Bukan masyarakat yang menyusun, tapi bersama-sama dengan pemerintah yang membimbing. Kan begitu, Dok. C, iya. kenapa kok ini saya yakinkan bahwa ini betul? D. Gini, Dok. Dalam penyusunan arah pembangunan itu kan ada yang namanya ini, rancangan undang-undang. Rancangan undang-undang program prioritas yang itu dibahas di DPR. Nah, sebelum dibahas, sebetulnya semua rancangan itu sudah dibuat oleh pemerintah. Artinya apa? Eh, nggak bisa kalau masyarakat disuruh menyusun. Makanya C itu salah. Jadi Hmm. di DPR itu dikasihkan peran, bukan untuk menyusun di awal, bukan. Hanya pemerintah mengarahkan itu lebih cenderung pemerintah yang membuat dan mengusulkan kemudian dibahas bersama. Itu dok. Coba untuk pembahasan yang di bawahnya, ketika kita pahami bahwa paradigma sebuah pembangunan adalah pembangunan yang seutuhnya dengan melibatkan pembangunan masyarakat, kemudian yang dilaksanakan oleh kedua pihak, baik masyarakat dan pemerintah. Masyarakat pelaku utama pembangunan dan pemerintah mengarahkan, membimbing dan menciptakan suasana yang menunjang. Begitu. Jadi poin-poin itu bermakna bahwa pemerintah itu sebagai pengarah dan pembimbing. Oke, sudah dok. Nomor 13, 13 13 Delta. Delta. manfaatkan sumber daya alam, terkadang harus memperhatikan kesinambungan kesejahteraan bangsa yang berarti delta dok, harus ada kontrol terhadap pelestarian sumber daya alam. Oke, Iya, harus manfaatkan sumber daya alam. Nah, oke, terus negatif menerus kegagalan, negatifnya. tidak terjadi perbedaan sosial tajam. Oke, betul dok. Feeling saya betul ini. D. Wah, saya belum baca juga. Iya, betul. D ya. Oke, lanjut. 14. 14 uh, alfa. Alfa. Gampang kalau ini dok. Gampang kalau Iya. ini. Bukti bahwa bangsa Indonesia berjuang melawan penjajahan sesuai dengan piagam perserikatan bangsa-bangsa dengan adanya asas organisasi bangsa-bangsa melindungi hak asasi manusia. Manusia dan mempunyai kesamaan dalam derajat dan kedudukan. Manusia mempunyai kebebasan. Bangsa menunjukkan hak manusia. Ya. Adanya pengakuan bagi setiap penduduk. Ya. Kemungkinan yang paling tepat adalah A. Ya dok ya. Oke. Iya.
Ya, tepat sekali. Kemudian nomor 15. Nah, ini agak sulit, Dok, 15 ini. 15 Itu yang besok yang del model-model kayak begini, Dok. Soal besok yang akan mendominasi. Oke, Soalnya panjang-panjang dan butuh analisa. Ini. Tapi semakin panjang, biasanya itu semakin jelas poin yang ditekankan. Semakin pendek itu kadang malah semakin umum sifatnya. Apa ini, Dok, jawabannya? delta. Oke, Delta ya, Dok? Delta. iya, yang Warga kayaknya yang negara ada di punya hak dan UUD kedua. yang itu, Pak, saya mikirnya. Oke, betul. Coba sebentar. Hak dan kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintah. Hak-hak yang dimaksud adalah, nah, hak menguasai. Hak siapa ini? Kepada negara, perintah mengatur memberikan hak asumsi bahwa setiap warga negara punya hak yang berdepan sana. Oke, nggak mungkin ya. Satu, hilang satu, maka A, B salah. Gitu, Dok, ya, Iya, caranya. Kemudian, dua, hak dan kewajiban melakukan pembelaan negara. Nah, ini mutlak, Dok. Mutlak bisa. Artinya, kalau dua nempel, berarti C dan D. Nah, begitu, Dok, cara mengeliminir A, B, E salah gitu. Kemudian hak menggantikan budaya, ya salah. Berarti tiga salah, maka C hilang. Udah D. Gitu, Dok, ya, cara cerdiknya dalam mengeliminir. Apakah perlu membaca semua? Tidak. Hanya baca satu, dua, tiga aja udah bisa jawab. Betul ya, Dok? oke. Gitu cara cerdasnya, Dok. Tapi saran saya tetap pastikan 4 dan 6 dibaca. Oke, nomor 15. Betul lah, nomor 15 tadi ya. 16 sekarang. 16, 16 delta. Nah, ini harus hafal dong. Kenapa? Karena pasal 28, 27, 30, 33 itu pasal-pasal yang sering keluar. Pokoknya antara 27 sampai 33 itu pasal yang sering keluar dong. Sama pasal 1 dan 2. Sering itu. Sering sekali. Pasal 28, UUD 45, setiap warga negara memiliki hak. Jelas ya. Namun kebebasan yang dimiliki haruslah kebebasan yang A. Buang. B. Keep. Dapat dirujuk pada hukum. Keep. Menghargai hak orang lain. Keep. Sesuai dengan kehendak masyarakat. Enggak lah. Enggak juga ya. B, C, D, Dok, ya. Akhirnya jawab di mana? Delta, Pak. Apa, Dok? Delta, delta. Delta. Oke. Betul sekali. Betul sekali. Kayaknya sih, Dok. Saya coba. Ragunya antara Charlie atau delta sih, Pak. Saya baru baca ini kok nggak ragu ya. Eh, Dapat dirujuk kepada hukum. Apa Mak- alasannya, Dok? maksudnya sesuai eh, sesuai Hukum-hukum. peraturan yang berlaku gitu, Pak. Tapi Oh, kayaknya lebih bagusan yang delta. kan sudah umum ini, Dok. Hmm, Bebas ya bebas, Rek, tapi menghargai hak orang lain kan begitu, Dok. iya, Ini kan umum. Kalimat ini kan pelajaran kayak SMP, SD. iya. Nah, Tapi lebih condong ke delta sih. coba sih. Jawabannya kok mau C. C, Dok. Betul, Dok. D Oh, ya. delta, enggak. D. Oke ya. 4 sekali. Saya yakin tadi itu. Nggak ada keraguan. Ya itu tadi karena apa namanya? Sudah umum lah soal seperti ini. Teori umum. Kira-kira minimalkan keraguan, Dok. Soal-soal yang Oke. harusnya tidak ragu. Soal-soal yang harusnya tidak ragu, minimalkan keraguan. Oke. 17. 17 delta, Pak. Politik. Ini saya yakin ini politik. Karena apa di sini untuk memilih dan dipilih. Masalah perpolitikan. Jelas ini, saya yakin ini delta. Oke, betul. Nomor 18. 18 delta. 18 delta. Ideologi-ideologi dunia, penyaringan masuknya ideologi asing. Ya, tepat sekali, Dok, kayaknya. Dengan ideologi di dunia sebagai fungsi filsafat.
filsafat bahwa ideologi Pancasila itu sudah tidak bisa digantikan, unsur ideologi setiap bangsa, nggak mungkin perebutan hegemoni, nggak mungkin perpaduan filsafat dan ideologi, bukan itu maksudnya perbandingan perkembangan, bukan. Ya, tepat kayaknya, Dok. Ya, betul sekali. 19, Dok. 19 em, Eko. Apa, Dok? Eko. 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 Hmm. Coba. Dalam mempertahankan kehidupan serta mempunyai kehidupan yang layak, manusia hidup bermasyarakat dalam hidup, jaga keserasian, untuk itu perlu. Oke, saya kalau membaca soal sering tak lompat-lompati gitu dok. Kalau poinnya dapat langsung tak lewati, poinnya dapat begitu. Tapi kalau nggak terbiasa itu jangan dok. Jangan. Itu butuh fokus yang tinggi. Coba, untuk itu perlu sikap dan perbuatan supaya hidup bisa serasi. Nah itu aja poinnya. Eko, menghormati hak-hak orang lain. Bagus sekali. Coba yang A, nggak mungkin. B, pengendalian diri, nggak kena poinnya karena ada kehidupan. Bagus juga. Tekad yang bulat nggak masuk. Semangat perjuangan nggak. Oke. B dan E dong. B dan Oke. E. Tapi E itu lebih kena ya. Lebih kena. Iya betul. Kayaknya E. 19. Oke betul. Kuncinya E. Nomor 20. Terakhir dok. Kita hitung nanti poinnya berapa. Kayaknya dapat tinggi dok. Di atas 100 sepertinya. 20 Eko. Ayo Pak. Oke. Ini koperasi soalnya ya. Hmm. Koperasi dapat membantu pemerataan kesejahteraan karena A tidak kena pada konteks soal yang diinginkan, tidak kena. B diperuntukkan bagi usaha para tani, tidak juga, nggak harus para tani. Merupakan bentuk usaha murni, enggak, bukan usaha murni untuk koperasi itu. Berusaha untuk memajukan masyarakat miskin, enggak juga ya. Betul, kayaknya ini dok, jawabannya mengutamakan kepentingan bersama para anggota ya. Oke, nah tepat sekali. Coba kita hitung dok, salahnya berapa? Salahnya 4. Salah berapa dok? 16. 4. 4 ya? Iya. Oke, bagus dok. Berarti 16 dibagi 20 berapa dok? Kali 150. Oh. 16 bagi 20. 120. 80% dok. Kali 150. Bagus sekali dok. Tinggi sekali. 120. Oke. Oke, mantap dok. Jenengan sudah mulai tercerahkan untuk bagaimana menyikapi soal-soal TWK. Itu yang utama dok. Jadi sebetulnya wawasan kebangsaan seseorang antar peserta itu semuanya mirip dok. Mirip. Artinya tidak usah takut. Untuk yang membuat kita tidak mirip, meningkat, itu tadi, analisanya dilatih, hal-hal yang membuat distraksi atau keraguan di opsi-opsi itu diminimalkan dengan dilatih kayak tadi kita kelontoi. Kemudian yang pasti materi. Materinya tidak harus hafalan, tidak. Tapi mana yang dihafalkan harus jadi prioritas, mana yang dilatih untuk mengembangkannya, dan mana yang dihafalkan dengan cara-cara praktis. Itu memang, tapi kunci yang paling utama dalam menjawab soal TWK itu kuncinya adalah fokus pada apa yang ada di poin narasi soal. Kemudian ketika ada keraguan, kembalikan ke narasi soal, mana yang paling dekat. Sama dengan TKP. Karena TWK-nya sejak 2019 itu TWK yang nalar. TWK yang nalar. Tidak ada hafalan sama sekali. Kalau 2018 masih ada sejarah-sejarah. Tapi kalau 19 sudah pure penalaran semua. Sementara kayaknya itu dok, jenengan saya tugasi untuk menyiapkan materi bahasa Indonesia dok. Supaya nanti sekali tapi efeknya besar dok. Kalau Hmm. langsung saya menjelaskan teori-teorinya, nanti hal-hal yang penting itu nanti nggak kena malah. Jadi jenengan coba baca di buku tentang TWK, di bahan yang saya kasih
dari saya, soft file dan di buku itu ada baca tentang TWK bahasa Indonesia dok ya. Nanti secara keseluruhan, nanti saya petakan mana-mana yang itu keluar, Oh, iya. mana-mana yang itu keluar berdasarkan langsung real ke soal. Kalau Oke, kayaknya itu saja dulu PPT-nya dok ya. gitu Udah. ada nggak Pak? Kira-kira Apa yang dok? bahasa Indonesia kayak PPT-nya gitu. Senangannya PP itu zaman. Gak gelem moco ya. Oke dok, saya kasih dok. Oke, Materi-materi siap. singkatnya saya kasih. Nah, untuk Iya, bahasa iya. Indonesia materi singkatnya saya kasih langsung ya. Ini Iya, saya share langsung. Udah, saya tutup dulu saja dok ya. iya, Oke, siap Pak. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Oke, dok.